Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, kita jumpa lagi di NLP Spiritual Motivasi Channel. Oke. Nah, di video kali ini saya akan membahas suatu pertanyaan ya, yang menanyakan kenapa orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Bagaimana dari sudut pandang NLP atau ilmu pikiran. Nah ya, ini penting untuk kita bahas supaya kita nanti memiliki konsep yang benar mengenai uang dan kekayaan, dan tentunya akan berdampak pada kehidupan yang kita jalani ya. Begini, kalau kita berpikir ya, kalau kita melihat fakta dan merenungkannya bahwasanya di luar sana banyak orang yang mengatakan bahwasanya uang itu akar dari segala masalah. Uang itu adalah kendaraan setan, uang itu adalah buruk adanya, dan lain sebagainya dan seterusnya. Maka secara tidak disadari justru mindset seperti itu, pemikiran seperti itu yang nantinya akan memblok dirinya dari uang, atau yang akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan uang lebih banyak ya. Meskipun dia secara sadar mengharapkan untuk bisa lebih kaya, lebih makmur, tetapi kalau dalam konsep pemikirannya yang terdalam ya, atau di dalam pikiran bawah sadarnya masih menganggap uang itu sebagai jalan yang buruk, uang itu sebagai nilai yang buruk, hal yang buruk, maka hal tersebut akan memblokir rezekinya sendiri ya. Meskipun Tuhan ya sudah memberikan rezeki yang banyak, baik itu berupa materi ataupun kesehatan kita, tetapi kalau dalam batin kita masih ada rasa yang buruk, rasa yang negatif mengenai uang, mengenai kekayaan, maka tentu hal itu akan memblokir rezeki kita. Artinya apa? Rezeki kita hanya akan sedikit yang kita dapatkan ya, tidak sebanyak yang kita inginkan ya. Apabila ya, bisa jadi kalau kita memiliki impian yang besar menjadi orang sukses dan kaya, tetapi kalau dalam hati kita, pikiran bawah sadar kita, mental dan mindset kita masih berpikir bahwasanya uang itu buruk, maka tentu tidak akan bisa mencapainya ya, tidak akan bisa mencapai sukses yang kita harapkan, tidak bisa mencapai kekayaan yang kita impikan seperti itu. Kenapa? Karena di dalam mentalnya harus dibenahi terlebih dahulu supaya bisa mencapai impian seperti itu ya kan. Nah, inilah penyebabnya kenapa orang miskin akan tetap miskin, bahkan lebih miskin lagi. Ya, mereka bisa, ya mungkin boleh jadi menjadi lebih mampu ya, tetapi tetap dinamakan ekonomi ke bawah. Tidak bisa, minimal ekonomi menengah saja mereka nggak bisa. Ya, artinya apa? Mereka dalam kehidupan aslinya dia tetap meminta bantuan sama orang lain, dia tetap mengharamkan yang gratisan dan lain sebagainya. Dia masih sangat membutuhkan dana BLT misalkan dari pemerintah ya kan. Nah, itulah faktanya kalau mereka masih miskin. Artinya mereka masih butuh dana santunan dari orang lain. Nah, hal ini berbeda ya kalau kita mengenali konsep mentalnya orang-orang kaya terhadap uang itu sendiri, akan jauh berbeda lagi. Meskipun banyak orang kaya yang awalnya adalah dari orang-orang miskin ya. Misalkan kalau Anda pernah nonton film Top Secret ya, orang Thailand itu yang awalnya adalah pemuda yang biasa-biasa saja, dia berusaha bangkrut ya, kena tipu dan lain sebagainya dan seterusnya, tapi akhirnya dia menjadi seorang pengusaha sukses dan tentu sangat kaya raya. Nah, awalnya dia memang tidak kaya-kaya amat ya, biasa-biasa saja, bahkan orang tuanya punya hutang yang besar dan nggak bisa melunasinya, bahkan sampai rumahnya disita oleh bank. Tetapi si Top ini berusaha sekuat tenaga bekerja untuk menjadi orang sukses dan kaya. Akhirnya itulah yang terjadi. Nah, kalau kita berpikir lebih dalam, apakah di dalam mental orang tersebut memiliki kebencian terhadap uang dan kekayaan? Tidak sama sekali. Justru uang itulah yang dia dambakan, yang menjadi kunci keberhasilannya, yang menjadi kunci kemakmurannya adalah uang ya. Tetapi hal ini kalau kita berikan kepada orang-orang miskin, maka mereka akan mengatakan, wah, uang nggak dibawa mati ya, uang itu akar dari segala masalah, ngapain kita kejar-kejar mengejar uang, toh nantinya kita nggak
kita nggak akan butuh semuanya, ya kan? Nah, ungkapan-ungkapan seperti itulah yang nantinya justru akan menghambat potensi keberhasilan kita masalah finansial seperti itu. Ya mungkin kalau Anda bertanya kepada saya, apakah saya sudah kaya? Ya, maka jawaban saya adalah saya bukan orang miskin. Ya, meskipun saya belum kaya-kaya amat seperti Bill Gates, ya, tidak seperti Jack Ma, tidak seperti Steve Jobs, tapi minimal ya kita semua ini bukan orang miskin lah. Kita semua ini memiliki mental yang kaya, konsep yang kaya, gitu. Ya, jadi yang pertama harus kita pikirkan adalah bahwasanya uang itu netral sesungguhnya. Uang itu nggak jahat, uang itu nggak negatif. Yang negatif adalah pemilik uang itu. Ya, contohnya seperti ini ya, yang sederhana. Jangankan uang, pisau saja, pisau kalau kita gunakan untuk memasak pasti akan sangat berguna, ya kan? Nah, tapi kalau pisau itu kita gunakan untuk membunuh orang, pasti akan sangat merugikan, ya betul ya? Nah, sebagaimana pisau, uang juga sama seperti itu. Uang itu nggak jahat, uang itu nggak jelek, netral, ya. Netral artinya ya tidak jahat, tidak baik, tergantung siapa yang menggunakan uang itu sendiri. Nah, contoh begini, dulu pada zaman Nabi Ibrahim, ya, pada zaman Nabi Sulaiman, pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman para sahabat yang sudah ditakdir masuk surga, itu mereka rata-rata orang kaya. Ya, yang miskin ada, tetapi yang banyak justru yang kaya, gitu loh. Tapi mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak menggunakan harta kekayaannya. Begitu pula ada juga orang yang dengan hartanya itu berbuat zalim, berbuat aniaya kepada orang lain, misalkan seperti Fir'aun, Raja Namrud, seperti Korun, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, tentu yang kita model bukanlah orang-orang yang jahat, tetapi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya. Jadi seperti itu. Nah, konsepnya yang paling penting adalah kita nggak boleh membenci uang, ya. Kalau orang kaya ditanya, apakah uang itu bisa dibawa mati? Bisa, ya. Uang bisa dibawa mati. Yang dibawa bukanlah bentuk uangnya, bukanlah fisik uangnya, melainkan nilai dari uang itu yang diamalkan, ya, kemudian mendapatkan pahala, mendapatkan energi kebaikan dari amal kebajikannya itu. Nah, itulah yang akan dibawa mati seterusnya. Nah, seperti itulah ya. Nah, jadi itulah jawabannya kenapa ada orang kaya semakin kaya, disebabkan karena mentalnya, konsep pemikirannya mengenai uang tidak pernah membenci, tetapi menganggap uang sebagai teman, ya, uang sebagai sahabat hidupnya yang bisa memakmurkan dirinya, bahkan mempercepat amal kebaikan dan lain sebagainya. Sedangkan orang miskin mengatakan bahwasanya uang itu masalah, uang itu sumber kerusuhan dan lain sebagainya. Tetapi lucunya kalau mereka dikasih bantuan, misalkan BLT, mereka akan rebutan uang, ya kan, lucu sekali. Nah, minimal kita jangan memiliki mental miskin lah, ya. Minimal kita ini harus memiliki mental yang kaya. Uang itu sebagai teman kita, sebagai sahabat kita, seberapa banyak yang kita miliki, kita terima dengan senang hati, kita terima dengan baik. Kita welcome, kita selamat datang uang, ya. Kita gunakan sebaik mungkin, sebijak mungkin, janganlah dibenci. Ya, maka nanti uang akan terus datang kepada kita, ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, terus bagaimana hubungannya antara mental kita, konsep kita, mindset kita, ya, yang sudah bagus terhadap uang pada kehidupan yang kita jalani? Apakah ada pengaruhnya? Tentu saja sangat berpengaruh. Apa yang kita pikirkan akan menjadi apa yang kita rasakan, dan apa yang kita rasakan akan menjadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini, dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini akan berdampak langsung pada nasib kita seperti apa, begitu. Jadi pikiran, tubuh kita, dan kehidupan ini satu sistem yang sangat selaras, satu sistem yang sangat terkait, ya. Jadi Anda jangan berpikir bahwasanya cuma mikir tok, ya, cuma mikir saja apakah bisa kaya. Ya, sangat bisa kalau berpikirnya itu benar, tepat, ya, sesuai dengan konsep kekayaan yang melimpah, yang makmur, maka cara berpikir seperti itu akan berdampak pada perilaku kita, dan perilaku kita akan berdampak pada usaha-usaha kita yang kita jalani, ya kan? Seperti itu. Ya. Kebalikannya juga sama. Kalau kita berpikir uang itu jahat, jahat dan ya pokoknya negatif tok, ya, negatif saja pada uang itu, maka perilaku kita akan menjauhi uang itu sendiri. Meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga, ya, kita sudah berusaha seoptimal mungkin dari segi fisik, ya, tetapi kalau mindset kita, mental kita masih
membenci soal uang, maka secara ajaib uang tidak akan datang kepada diri kita. Begitu. Ataupun kalau datang akan cepat hilang dan cepat habis. Dan kita akan merasa kesulitan untuk mencarinya lagi. Seperti itu. Nah, jadi sekarang sudah clear ya, kenapa orang kaya makin kaya dan orang miskin kok makin miskin. Itulah jawabannya secara mindset, secara konsep pikiran seperti itu. Nah, kalau kita belajar NLP, maka kita akan bisa mengubah ya pola pikir kita yang miskin menjadi pola pikir yang kaya. Caranya bagaimana? Caranya cukup simpel. Kita sadari saja apakah selama ini kita benci uang atau tidak. Kita koreksi ke dalam diri kita sendiri. Kita evaluasi apakah selama ini kita suka sama uang ataukah benci. Apakah kita punya konsep bahwasanya uang itu akar segala masalah ataukah tidak. Kita amati baik-baik apa konsep yang negatif mengenai uang ya. Kita cari ke dalam diri kita ya, kita sadari hal itu, kita harus jujur, kita harus mengetahuinya, kemudian kita rubah secara sadar ya, bahwasanya uang itu bukanlah akar dari segala masalah, tetapi uang bisa menjadi akar dari segala kebaikan, bahkan bisa menjadi alat kebaikan yang cepat, efisien, dan efektif seperti itu. Nah, dengan cara mengubah konsep uang seperti itu, maka nantinya diharapkan ya diri kita lebih berpotensi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Ya minimal kita nggak jadi orang miskin, kita minimal menjadi orang yang berkecukupan ya. Mungkin di antara Anda ada yang bilang, saya nggak butuh kaya, saya hanya butuh cukup. Ya apa-apa cukup, semua kebutuhan cukup, nggak perlu kaya-kaya amat. Ya itu bebas-bebas saja. Namanya manusia ya, punya pemikiran masing-masing, nggak sama. Ya tidak harus sama, bahkan tidak boleh sama. Ya. Kalau bersama pasti ada yang berbeda. Nah, jadi minimal kita menjadi orang yang berkecukupan, ya, kaya secara mental, kaya secara hati, dan kaya secara spiritual. Nantinya dari segi material, maka kita sudah memiliki kecukupan yang memadai seperti itu. Meskipun tidak kaya-kaya amat seperti Bill Gates ya, kecuali kalau memang berharap ke sana ya nggak masalah, ya, menggantikan Bill Gates kekayaannya. Ya nggak masalah, tetapi kebanyakan orang di Indonesia ini masih alergi dengan kata kaya gitu loh. Mereka melihat orang-orang kaya itu gimana ya, kayak buruk sekali ya, padahal ya enggak ya. Nah, jadi seperti itu ya, minimal kita tetap menjadi orang yang berkecukupan, melimpah secara cukup secara material dan nggak habis-habis. Kalau kita butuh selalu ada, meskipun secara material kita melihatnya itu belum ada, tetapi kalau butuh akan ada jalan yang mempermudah hal itu. Oke, baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.